Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Walaupun tim nasional kita, ya, bagaimana Sultan Zaki dan kawan-kawan menyerah, kalah dalam pertandingan terakhir untuk memperebutkan juara grup B, babak kualifikasi Piala Asia U17 yang putaran final akan berlangsung pada tahun 2023, namun tetapi kita harus mengapresiasi perjuangan mereka. Mereka sudah berbuat yang terbaik. Ya. Soal kalah dalam sepak bola itu memang biasa kalah menang. Ya. Namun memang kekalahan yang dialami dengan skor telak 1-5 ini sungguh di luar perkiraan. Bahkan Malaysia sendiri tidak memperkirakan bahwa mereka harus menang dengan skor begitu telak ya. Bahkan di babak pertama mereka sudah bisa mengunci ya kemenangan itu untuk memastikan mereka lolos. Walaupun masih ada babak kedua, karena memang sangat sulit kalau sudah tertinggal dengan 5 gol lebih dulu. Bagi Osmera sebagai pelatih Malaysia, mereka hanya butuh 1 gol. 1-0 atau menang dengan 2-1 cukup. Karena 3 poin yang dibidik oleh mereka. Agar bisa menjadi juara grup B, unggul 1 poin di atas Indonesia. Ya, mereka memang bermain all out, bermain habis-habisan. Namun mereka tenang kalau bisa melihat di sini. Bagaimana Malaysia ini mampu untuk bisa mengontrol permainan. Tetapi kalau Arkan Kakak ini bisa memanfaatkan di menit kedua, tembakan dia ada peluang untuk menjadikan gol, tentunya ini bisa lain karena kita bisa unggul duluan. Ya, ada juga Kaviatur mendapatkan peluang, ya, kemudian Rizky Afrizal juga mendapat peluang, tapi di menit-menit awal kita tidak mampu mengkonversi itu bisa menjadi gol. Nah, ketika ada datang gol Malaysia di menit ke-17 kalau tidak salah, itu diciptakan oleh Zainur Hakim. Ini yang memukul kita. Ya. Agak shock memang pemain-pemain kita. Karena terbiasa ketika dalam pertandingan, 3 pertandingan awal, itu selalu kita tidak pernah tertinggal dengan gol dari lawan. Kita selalu unggul, baik melawan Guam kita tahu bersama. Kita unggul 14 gol, kemudian melawan Uni Emirat Arab, termasuk melawan Palestina. Dan baru melawan Malaysia ini, kita langsung kebobolan. Dan bahkan Malaysia begitu cepat setelah menit 17, Zainur Hakim bisa membuat gol. Kemudian ada Arami Waifi 2 menit kemudian bisa mencetak gol, dan ini lebih juga menghentak mental bagi pemain-pemain kita. Mungkin kalau masih 2 gol, kita masih bisa all out lagi di babak kedua kalau tertinggal dengan 2 gol di babak pertama. Tapi terlalu banyak gol yang tercipta dan begitu cepat, ya, itu terlalu berlangsung. Dan kunci kemenangan Malaysia yang menurut saya mereka killing the game dalam pertandingan melawan Indonesia dan membuat Indonesia memang sulit untuk bisa mengejar ketinggalan itu ada di gol ketiga. Itu bagaimana pemain mereka Anjas Mira ya di menit ke-23 itu bisa membuat mereka unggul 3-0. Saya pikir di sini sudah selesai. Ya, walaupun kita membutuhkan hasil imbang, tapi ketika lawan Malaysia sudah membuat 3 gol, ini bagi adik-adik kita yang mungkin masih labil, ini mereka pasti kena dengan mental ini. Ini membuat permainan kita agak kacau. Ya. Rusak permainan kita. Terutama di pengaturan di lini tengah kita goyah memang. Dan ini yang dicari oleh Malaysia. Malaysia butuh seperti ini. Mereka tidak ingin bahwa gawang mereka lebih dulu bobol. Kalau Arkan Kakak bisa membolkan gawang mereka, ini bisa rame. Bukan tidak mungkin juga pertandingan kita bisa menang atau paling tidak berakhir imbang. Tapi memang Dewi Fortuna masih ada di Malaysia ketika kena mistar, dan ini sudah menjadi tanda-tanda buat kita. Di saat Malaysia sudah unggul dengan begitu cepat, bayangkan dari menit ke-17 ke menit ke-23, itu kan tidak lebih dari 7 menit. Terjadi 3 gol. Ini memang sungguh sulit. Bahkan mungkin pelatih Malaysia sendiri agak kaget. Memang dia bersorak gembira untuk menyambut ini. Dia pun merasa melihat bahwa seakan-akan tidak mungkin melawan Indonesia, tim yang mereka sangat perhitungkan. Karena Malaysia sempat ditahan imbang 1-1 oleh Guam kan. Kita bisa menang 14-0. Makanya mereka juga akan kaget kubu mereka. Tapi itulah sepak bola yang terjadi. Bahwa segala sesuatu bisa berlangsung di lapangan. Namun memang ini terjadi sangat cepat di babak pertama. Gol keempat mereka. Ini yang dibuat oleh Dennis ya. Afiq Dennis. Ini juga sudah bisa menamatkan perlawanan kita sebenarnya. Setelah gol ketiga saya katakan itu mereka killing the game dan mereka memperbesar lagi di 4 gol ini ya di babak pertama itu sebelum ada penalti lagi di menit ke
39 ya dari Arami Wifi yang bisa menggetarkan gawang Andrika. Saya rasa memang kita sudah selesai. Sampai di sini sudah selesai memang. Tinggal di babak kedua bagaimana Malaysia ini mungkin ya hanya bermain aja seperti biasa, tidak ingin lagi untuk bisa menambah gol karena mereka ingin cukup buat mereka. Tidak mungkin akan membalik keadaan untuk Indonesia bisa menyamakan 5-5 karena memang sulit bagi kita untuk bangkit sebelum ada gol dari Arkan Kaka di menit terakhir untuk membuat kita setidaknya tidak malu kalau kita sampai tidak bisa membuat gol ke gawang Malaysia, dan itu adalah gol penghibur buat kita. Tapi sekali lagi, ini adik-adik masih punya masa depan yang bagus. Ya. Mereka perlu masih untuk dibina dengan baik. Ini pembelajaran yang luar biasa bagi Bima Sakti untuk mengevaluasi. Karena peluang kita itu masih terbuka. Malaysia oke bisa lolos langsung, tapi sebagai runner-up terbaik kita masih punya harapan. Setidaknya untuk bisa kan ada 6, ada 10 juara grup lolos dan ada 6 dari 5 runner-up terbaik sekarang jadi 6 karena Bahrain itu mundur. Sehingga peluang kita ada. Paling bagus memang kita paling tidak sekarang kalau bisa melihat dalam catatan saya ya, kalau bisa saya catat itu untuk peluang lolos, itu kita masih ada di peringkat kelima. Ya, kemudian terakhir Qatar. Peringkat pertama runner-up terbaik ya, itu Cina. Kemudian ada India, Thailand, Bangladesh, kemudian ada Indonesia. Kita akan tunggu tentunya hasil-hasil lain yang akan dihitung. Kemudian Qatar ada di peringkat ke-6 karena Qatar itu baru memiliki 1 poin kalau bisa dihitung ya, dengan 1 pertandingan 1 kali imbang, karena di masing-masing grup A sampai D itu di regulasi AFC ya, kalau ada 5 tim di dalam ya, seperti di Indonesia ini ya, di grup Indonesia grup B itu peringkat ke-4 ke-5 kalau tidak salah tidak dihitung, sehingga yang dihitungnya ketika kita menang mungkin melawan peringkat ketiga Uni Emirat Arab dengan 3-2, sehingga nilai kita 3. Qatar itu bahkan cuma 1 poin ya dari hasil 1 imbang. Ya kalau di grup itu A sampai D, kalau E sampai J yang berisikan itu hanya 4 tim, itu peringkat ke-4 terakhir yang tidak dihitung jumlah nilainya. Karena cuma 4 tim. Ini yang akan dikalkulasi terakhir karena harapan kita masih oke. Kalau dibandingkan dengan tim-tim lain termasuk Korea yang peluangnya berat, tapi kalau dicari 6 kita masih memungkinkan. Tinggal kita tunggu sampai besok nantinya dalam hitung-hitungan terakhir di mana semua pertandingan diselesaikan saat ini, dan semoga kita bisa lolos ya, bisa lolos sebagai runner-up terbaik dari 6 tim yang ada. Nah, Bima Sakti kalau saya lihat ya, memainkan starting 11 itu dengan tetap Andrika, Rizar, Habil, kemudian ada Zaki atau Sultan Zaki, ya, tapi Famous yang dimainkan, Famous Crespo ini yang menjadi kendala memang. Ada 2 kesalahan yang dia buat. Ini kan seorang gelandang bertahan sebenarnya yang ditarik untuk bermain bersamaan dengan Zaki di belakang. Tidak ada Iqbal yang mendapatkan 2 kartu kuning. Ini yang menjadi masalah berat bagi lini pertahanan, dan saya memang meragukan di sini bahwa hati-hati dengan lini belakang kita. Ini rapuh sekali, gampang bocor, itu sudah bisa terlihat. Walaupun Palestina tidak bisa membuat gol, tetapi beberapa kali Palestina itu bisa masuk. Ya, untuk saja Andrika bermain bagus. Termasuk bermain dengan UEA, sehingga UEA bisa mendapatkan 2 gol saat kita unggul 2 gol pertama, itu bisa menyamakan kedudukan. Ya, itu terlihat, padahal sana juga masih ada Iqbal. Tapi terlihat sekali bahwa memang pertahanan perlu dibenahi, dan itu kejadian melawan Malaysia. Malaysia dengan begitu cepat dalam serangan balik, counter attack mereka yang sangat bagus. Malaysia memang bermain pantas, mereka bisa menang memang. Kalau bisa melihat bagaimana mereka begitu percaya diri, apalagi ketika mereka unggul, mereka menjaga daerah yang sangat bagus, tidak memberikan ruang kepada Arkan Kaka, Nabil Azura untuk bisa masuk. Mereka menutup dari tengah sebelum Kaviatur itu masuk memberikan umpan, karena mereka tahu bahwa otak dari permainan Indonesia juga di tengah itu ada di Kaviatur, sehingga mereka ini sukses kalau saya bisa katakan di sini. Daerah dan penjagaan lawan itu dijalankan dengan baik. Tapi satu hal yang mereka dapatkan dari keinginan mereka adalah mencetak gol lebih dulu. Itu kunci bagi Malaysia untuk menggetarkan ya bagaimana mental kita. Dan kemudian begitu cepat dengan 2 menit kemudian mereka bisa mendapatkan gol lagi ya. Saya pikir di sini menjadi segalanya milik bagi Malaysia. Tapi saya tetap mendukung penuh terhadap
penampilan adik-adik ini U17. Terbentang harapan ke depan masih panjang, ya masih. Jadi tinggal bagaimana Bima Sakti terus memoles anak ini, terus diberikan motivasi. Kita tidak perlu mengatakan untuk bisa dalam sekali lagi menghujat mereka bahwa mereka begini, mereka kalah, ya macam-macam perkataan kalimat yang kita harus alamatkan ke mereka, jangan. Jadi menurut saya kita tetap harus respect terhadap mereka, penampilan mereka, perjuangan mereka di lapangan, karena mereka masih punya harapan sebagai pemain nasional yang baik di masa akan datang. Mereka sudah menunjukkan permainan terbaik dengan 3 kemenangan sebelumnya. Ya, sebelum juga mereka kalah dengan telak melawan Malaysia dalam pertandingan terakhir. Memang kita harus mengakui keunggulan dari Malaysia dalam pertandingan terakhir di grup B ini. Dan Malaysia bermain jauh lebih baik dari kita. Setiap peluangnya ada, mereka bisa menghasilkan gol. Jadi mereka itu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Itu saya katakan, karena mereka tidak punya pilihan lain, ya, untuk bermain dengan Indonesia. Dan mereka harus bisa memenangkan pertandingan sehingga mereka bisa menjadi juara grup. Jadi tetap semangat buat Bima Sakti sebagai coach, ya, terus memotivasi adik-adik ini. Dan bagi Zultan Zaki dan kawan-kawan, teruslah berlatih. Anda masih punya kesempatan besar menjadi pemain yang hebat. Tinggal juga bagaimana Bima Sakti harus bisa mencari pemain-pemain belakang yang bagus. Karena saya lihat di sini kalau di back tengah hanya ada Iqbal dan juga dengan Zaki yang sangat baik, sangat siap. Selebihnya itu ya famous kita bisa melihat, ya, walaupun bukan di posisi aslinya, termasuk dengan Andre yang masuk di babak kedua. Ini belum bisa sebanding dengan permainan dari Iqbal dan Zaki. Karena ini kan agak berbeda. Ketika Iqbal tidak ada, kepemimpinan di belakang itu sulit didapatkan. Memang ada Zaki, tapi Zaki tidak akan sebagus Iqbal dalam hal memimpin, mengorganize permainan pertahanan di belakang. Zaki itu bermain sebagai orang yang selalu suka hajar, ya, memotong bola-bola lawan. Tapi sekarang kan dia menggantikan posisi Iqbal untuk menjadi pemimpin, untuk lebih tenang. Nah, ini karakternya agak berbeda memang. Itu yang menyulitkan bagi dia. Dan apalagi pasangan dia memang tidak sesuai. Karena sejauh ini kan dia sudah selalu berpasangan dengan Iqbal. Dan Iqbal yang mengatur ritme di belakang. Zaki yang artinya tukang hajar pemain-pemain lawan. Jadi kelihatan bagus sekali memang pertahanan kita. Namun setelah Iqbal tidak ada, ya kita sudah lihat bersama dan saksikan. Begitu rapuh memang di belakang. Ya. Gampang sekali pemain-pemain lawan masuk dari sisi tengah. Apalagi kalau Malaysia bangun lewat sayap dan kemudian melakukan crossing-crossing, ini yang menjadi titik lemah, sulit diantisipasi oleh pemain-pemain kita di lini belakang. Tapi apapun itu, saya tetap menaruh respect terhadap perjuangan adik-adik dan teruslah berlatih. Ya. Karena kesempatan untuk hadir di putaran final tahun depan masih terbuka, masih ada. Kalau Anda semua ini urutan ke-6 saja, udah pasti lolos. Nah, kalau lolos inilah harus dibenahi. Kesempatan masih ada tahun depan. Ya, Bima Sakti lah orang yang paling tentunya berkompeten di sini untuk bisa melatih adik-adik kita ini. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan review hasil pertandingan di mana kita harus bisa mengakui keunggulan Malaysia dalam pertandingan terakhir di grup B. Selamat untuk Malaysia yang sudah lolos, dan saya berharap dalam hitung-hitungan terakhir untuk runner up terbaik, semoga Indonesia juga bisa mendampingi Malaysia. Ciao.